penelitian Magister Pendidikan Dasar. Tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Jadi Bapak Ibu, kalau kami dosen itu wajib memiliki roadmap. Roadmap itu peta jalan atau alur Pak. Tadi seseorang kan biar jadi pakar, tadi kan penelitiannya kan harus ini ya Pak ya, harus sejalan gitu ya. Kalau media ya media yang terkait dengan media, seperti itulah. Kami kalau dosen juga sama Pak, lah prodi itu juga punya peta jalannya Bapak Ibu. Lah ini terkait dengan roadmap penelitian MPD itu ada 3, yaitu inovasi pendidikan dasar, kemudian lesson study dan pendidikan gender. Lah lesson study dan pendidikan gender ini merupakan keunggulan prodi Bapak Ibu yang mungkin tidak dipunyai oleh prodi-prodi yang lain. Kok gender kok bisa masuk ya gitu ya. Nah ini kebetulan saya ada di pusat studi gender gitu ya. Dan banyak sekali sebetulnya pembelajaran kita itu yang bias gender Bapak Ibu. Maka kemudian saya memasukkan pendidikan gender itu dalam roadmap Magister Pendidikan Dasar. Nanti Bapak Ibu bisa misalnya melakukan analisis buku guru dan buku siswa terkait dengan bias gendernya. Biasanya Bapak Ibu kalau terima buku ya pokoknya diterima gitu ya Pak ya. Iya itu. Nah itu kelemahan kita Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang yang dibuat pemerintah itu masih banyak kelemahan Pak ya. Hanya kadang pemerintah itu kan juga tim itu kan ditarget. Kebetulan sejak kurikulum 2013 diluncurkan, saya ikut mulai dari narasumber nasional, kemudian instruktur provinsi sampai dengan instruktur kabupaten. Menyiapkan itu saya ikut Bapak Ibu. Jadi saya agak bersyukur dengan ikut terlibat di dalam peluncuran kurikulum 2013 itu saya lebih memahami bagaimana kurikulum 2013 itu sesungguhnya. Mungkin kalau tidak, saya seperti Bapak Ibu ya, dengar sana langsung bingung gitu ya, seperti itu. Kan awal-awal begitu ya Bapak Ibu ya. Iya, sing bener sing ndi toh kan begitu. Tapi dengan memahami tadi, dengan ikut terlibat di dalamnya, saya akhirnya bisa memahaminya. Intinya Bapak Ibu yang kita pegang itu sebetulnya aturannya dulu, regulasinya. Kalau Bapak Ibu memahami regulasinya, Bapak Ibu mendengar kata si A, si B, si C itu tidak akan tergoyahkan. Karena Bapak Ibu sudah membaca regulasi atau aturannya. Contohnya saja kurikulum 2013. Apakah Bapak sudah membaca regulasinya semua? Mulai dari permen tentang kurikulum, permen nomor berapa Pak? 2013 itu, kurikulum 2013, permen nomor 50, berapa? 57. Tahun 2014 terkait dengan kompetensi dasar ya, dan Pak? Nah, itu menjadi dasar pondasi Bapak Ibu, harus dibaca gitu ya. Permen nomor 57 tahun 2014 terkait dengan kurikulum 2013. Sudah pernah ada yang membaca? Sekilas gitu ya, iya sekilas gitu ya. Maka kalau sekilas bingung Pak gitu ya. Sebetulnya maksudnya kurikulum itu seperti apa? Lah kalau baca itu akan menjadi arah kita memahami kurikulum. Baru kemudian kita akan baca standar-standarnya. Mulai dari standar kompetensi lulusan yang sudah mengalami 2 kali perubahan. Kemudian ada standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian, dan ada standar kompetensi dasar. Permen terakhir nomor 24 yang kemudian direvisi menjadi Permendikbud nomor berapa ya? Saya lupa itu ya, yang terakhir itu ya. Kalau kita memahami regulasi seperti itu, insya Allah kita tidak bingung Bapak Ibu. Jadi ini roadmap penelitian MPD. Bu, bagaimana kalau kita penelitian tesis di luar itu? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh gitu ya. Yang penting masih terkait dengan pendidikan dan pembelajaran pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kan ada SMP ya, ada SD, ada PAUD. PAUD itu yang masuk pendidikan dasar itu TK ya Pak ya. TK. Kalau kelompok bermain masuk tidak Bapak Ibu? Masuk. Ada yang dari guru PAUD? Tidak ada. Ini guru SD semua?
Oh, guru TK ya? Yang guru SD tunjuk jari Bapak Ibu. Guru TK? Oh, ada beberapa guru TK ya. Ya. Jadi kalau TK termasuk pendidikan formal ya Bu ya. Kalau kelompok bermain non formal ya. Jadi karena ini konsentrasi dari MPD ini ada manajemen pendidikan dasar, kemudian ada PGSD, kemudian ada PAUD, dulu ada bahasa Indonesia pendidikan dasar Bapak Ibu. Pernah yang mengambil adalah guru bahasa Indonesia dari MTS. Waktu itu dia mendapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan Agama, mengambil di sini, akan wisuda besok. Lah itu harapannya Bapak Ibu bisa mengembangkan topik-topik tadi. Kepautan tadi ya, PAUD terutama TK atau kelompok bermain ya Bu ya. Silahkan itu ya, mungkin tidak masuk di roadmap ini tapi bisa dipakai. Tapi jangan sampai membuat topik tesis atau kajian tesis di luar pendidikan ya. Saya pernah ada mahasiswa saya yang mungkin ada beberapa dosen yang kurang setuju. Waktu itu dia mengkaji terkait dengan Demak sebagai kota layak anak gitu ya. Pak siapa ya, saya lupa, waktu itu di angkatan pertama, waktu itu dia lulus waktu prodi belum terakreditasi B. Jadi kenapa kok MPD ini akreditasi pertama bisa B, waktu itu ada 2 mahasiswa yang siap lulus Bapak Ibu, walau akreditasinya belum B. Yang pertama itu sudah punya sarjana S2, dia sudah S2 kedua, yang satu belum. Saya sudah bilang, nanti kalau akreditasinya belum B, Anda kalau cari kerjaan nanti dipertanyakan, tapi dia tetap ngotot ingin lulus. Ya sudah, akhirnya kita izinkan itu ya. Ya, dia tesisnya terkait dengan Demak kota layak anak. Nah, waktu itu ada dosen yang mempermasalahkan, di mana letak kaitannya dengan pendidikan dasar. Akhirnya kemudian kajian beliau ini Pak siapa ya, saya lupa. Ada yang bapaknya Demak Wedung kok ya. Kebetulan ini Demaknya Demak Gajah Pak. Beliau ngajar di SD di daerah Gajah. Itu akhirnya dikaitkan dengan Demak kota layak anak itu adalah terkait dengan pendidikannya. Jadi pendidikan kota layak anak itu kan dinilai dari beberapa poin ya Pak ya. Kemudian yang dipotret beliau itu setelah mendapat masukan dari beberapa dosen, akhirnya yang dipotret itu khusus terkait dengan tingkat pendidikan atau pola pendidikan anaknya. Terutama anak sekolah dasar. Ya akhirnya lulus Bapak Ibu. Waktu itu saya tidak tahu dapat nilai apa ya. AB atau A ya, yang jelas tidak B gitu ya. Seperti itu. Ini adalah roadmap penelitian MPD. Kemudian ini kajian penelitian tesis bisa model, metode pembelajaran, bahan ajar, media. Kemudian kalau MP itu ada pengelolaan, supervisi, kompetensi, kepala sekolah dan guru. Kemarin ada sebuah riset tesis yang menurut saya cukup bagus. Dia mengembangkan model pengelolaan sekolah berbasis konservasi. Ada lagi yang mengembangkan, kan ini adalah manajemen pendidikan ya, dia konsentrasinya manajemen pendidikan dasar. Dia mengembangkan, loh masa bisa ya mengembangkan sekolah, manajemen sekolah berbasis konservasi. Itu ada seperti itu. Jadi mohon tidak membuat judul-judul yang sudah usang. Misalnya terkait dengan apa ya, tadi mungkin menjadi penelitian kuantitatif pengaruh manajemen apa ya berbasis sekolah dan apa itu menurut saya sudah sekarang eranya sudah era masih MBS ya, tapi MBS-nya sudah dilupakan ya. Iya, hanya pada saat di launching itu menjadi tren yang kemudian terlupakan esensinya. Nah, itu mungkin kalau yang dinilai layaknya adalah mungkin tadi indikator-indikator MBS-nya. Sejauh mana itu mungkin bagus. Tapi mahasiswa senangnya adalah yang gede. Grand yang kelihatan grand teori gitu ya. Tadi manajemen sekolah. Kenapa tidak di dalam yang dipotret di dalamnya? Kemandiriannya,
kemudian pemberdayaan sekolahnya, atau mungkin hal-hal unik yang lain yang jarang dikaji, seperti itu. Harapan kami seperti itu. Kemudian ada penilaian, ada pendidikan karakter, ada penilaian kebijakan. Nah, ini contoh-contoh judul tesis Bapak Ibu, ini saya hanya mengutip beberapa contoh. Kebetulan ini judul tesis terkait dengan R&D ya. Di sini saya mengambil 3 judul saja. Dan kebetulan 3 judul ini adalah kemarin lolos hibah tesis. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tesisnya dibiayai, silakan membuat ini proposal tesis di semester 1 ini. Nanti akan kami ajukan untuk ikut hibah tesis. Kebetulan kemarin ada mahasiswa yang lolos hibah tesis itu, tim ya Bapak Ibu, itu satu hibah tesis itu 50 juta. Tapi dibagi 2 mahasiswa, kemudian 2 dosen Bapak Ibu. Jadi jangan 50 juta kayaknya dapat mahasiswa sendiri, tidak ya. Akhirnya kemudian dari hibah tesis ini kita bayarkan untuk tadi pembayaran tesis, kemudian mahasiswa seminar internasional, mahasiswa masuk jurnal, itu bersumber dari hibah tesis. Jadi Bapak Ibu monggo masih ada kesempatan kalau Bapak Ibu mengajukan di tahun ini, nanti hibah tesisnya akan keluar di tahun 2021 pas saat Bapak Ibu mengerjakan tesis seperti itu. Nah, ini terkait dengan R&D ini ada 3 judul, pengembangan pembelajaran tematik berbasis Android dengan Power Spring HTLM 5 untuk membangun sikap deradikalisasi siswa sekolah dasar. Judulnya sulit atau tidak Bapak Ibu? Iya, menurut saya tidak itu ya. Hanya mungkin kedengarannya Bapak Ibu, tapi sebetulnya setelah riset tidak sulit. Kemudian yang kedua, pengembangan bahan ajar berbasis HOT. HOT itu apa Bapak Ibu? Iya, higher order thinking skill ya. Berbantuan media Karpinkas, materi statistika sekolah dasar. Nah, ini Bu Budi ini dari Jepara. Dari riset ini Bapak Ibu, ini menghasilkan jurnal internasional, kemudian Haki, pernah dengar Bapak Ibu Haki? Iya, jadi ada menghasilkan beberapa ini, buku ber-ISBN, kebetulan Bu Budi ini mengembangkan bahan ajar, bukunya sudah ber-ISBN. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kok mengembangkan sesuatu, ada produknya, bisa difasilitasi Prodi untuk melakukan pengajuan Haki atau ISBN atau mungkin yang lain Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga pengembangan bahan, ini kalau tidak salah media ini ya mungkin, atau bahan ajar saya lupa, pengembangan komik strip berbasis multikultural untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh Bapak Ibu, ini sudah mahasiswa berapa ya, sudah lulusnya sudah agak lama Bapak itu ya, yang baru-baru banyak sekali, jadi nanti Bapak Ibu bisa meresani judul-judul tesis agar bisa memberi gambaran begitu ya. Bu, gimana yang PAUD? Nah, kebetulan PAUD ini belum meluluskan Bapak Ibu. Jadi mungkin belum ada contohnya. Tapi saya rasa tidak masalah Bapak Ibu ya. Karena kemarin juga sudah banyak mahasiswa yang dari konsentrasi PAUD yang ujian proposal. Cuma saya belum sempat ini memasukkan judul-judul di slide ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meresani kalau PAUD seperti apa. Kebetulan kita juga punya ahli PAUD, Pak Dr. Santoso itu juga asesor PAUD, asesor khusus untuk akreditasi lembaga pendidikan PAUD itu ya. Kemudian ada Bu Siti Saroh, itu beliaunya juga pakar PAUD itu ya. Kemudian ada penelitian tesis yang bersifat eksperimen. Nah, ini Bapak Ibu. Lah kalau eksperimen Bapak Ibu ini sudah menjadi kesepakatan bersama, ini mulai tahun kemarin harus ada 2 perlakuan gitu ya. Kalau ini nomor 1 itu masih perlakuan. 1, pengaruh penggunaan model TTW gitu ya, berbantuan media komik terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4. Nah, ini hanya 1 model. Sudah ada kesepakatan kemarin kalau eksperimen harus lebih dari 1 model atau 1 perlakuan.
Contohnya adalah yang nomor 2 Bapak Ibu, pengaruh model pembelajaran problem based learning dan think pair share terhadap kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas 6 Gugus Diponegoro. Nah, itu sebagai gambaran ya Bapak Ibu biar tidak judul tesisnya kayak apa toh gitu ya, seperti itu, maka saya memberikan contoh. Bagaimana Bapak Ibu sudah ada apa ya, pemikiran gitu ya. Iya, nanti kondur langsung mulai berkhayal gitu ya, atau berimajinasi, atau mulai belajar bagaimana menyusun judul tesis Bapak Ibu. Tadi kalau kuliah gampang Bapak Ibu, tadi nanti akan diuji individu itu terkait tesisnya. Jadi saya berharap semester 1 itu nanti di akhir semuanya sudah mengumpulkan judul tesis gitu ya. Kalau ini adalah ini Bapak Ibu, penelitian tesis yang bersifat kuantitatif expo facto ya. Lah saya sebetulnya apa ya Pak, kurang setuju gitu ya. Tapi tadi mahasiswa, masa S2 kok lingkup penelitiannya hanya di kecamatan. Ini waktu saya S1 Pak, tahun berapa itu ya, 1992 aja sudah satu kabupaten. Waktu S2 juga 1999 itu juga sudah satu kabupaten. Lah kok ini hanya satu kecamatan. Itu saya juga kadang bingung ya gitu ya. Karena kalau kuantitatif itu mudah Bapak Ibu. Mudahnya adalah kalau kita sudah punya instrumen, susahnya itu tadi mencari teori dan mengembangkan instrumen. Kalau sudah punya instrumen, itu nyebar data, terkumpul data, diolah seminggu jadi Bapak Ibu. Itu keunggulannya kuantitatif. Kalau kualitatif memang tidak ada hitungan, tetapi butuh waktu dan ketelitian yang menurut saya tidak semua orang bisa. Jadi jangan dikira riset kualitatif itu kalau saya sulit Pak. Kalau saya ya, karena ada dosen yang tidak sependapat. Jangan dikira kualitatif itu apa ini sulit, ada yang bilang begitu. Kalau saya sulit Pak. Karena riset kualitatif itu harus menghasilkan minimal temuan berupa anak teori. Minimal loh Pak ya. Bayangkan, Bapak Ibu membayangkan teori enggak? Ini anaknya teori Pak. Anak teori apa ya? Nah, kalau dalam kajian studi namanya proposisi. Pernah dengar proposisi Pak? Belum pernah ya? Nah ini, sekarang banyak Bapak Ibu mahasiswa yang melakukan riset kualitatif, tapi endingnya itu tidak menghasilkan anak teori, tetapi hanya menghasilkan laporan gitu ya. Saya kadang, tapi ya tidak apa-apa daripada tidak lulus lah Pak gitu ya. Saya hanya begitu daripada tidak lulus ya, sudahlah akhirnya kita ACC untuk ujian. Ini saya ada beberapa mahasiswa kualitatif itu yang tadi apa itu, tapi sudah lama-kelamaan juga sudah cukup bagus. Yang sifatnya itu hanya seperti laporan observasi selama 1 bulan dilaporkan dengan wah kelihatannya tebal sekali Pak gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya tadi belum ketemu rohnya dari riset kualitatif tersebut. Karena ada yang mendengar kata statistik itu sudah alergi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi menghindari apa itu tadi riset-riset kuantitatif, entah itu eksperimen, entah itu R&D, entah itu expo facto itu karena mendengar kata statistik gitu ya. Nah sebetulnya riset kuantitatif itu statistik itu diolahkan tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting memahami, karena kita juga tidak bisa mengolah sendiri, karena sekarang namanya apa ini analisis statistik itu punya data masukkan ke aplikasi atau sistem langsung akan keluar. Lah itu memang keahlian orang statistik Bapak Ibu. Kalau kita kan tadi punya data, kita minta tolong, hasilnya tadi kemudian kita pelajari, kan begitu. Jadi kita mengolah data ke yang ahlinya itu tidak apa-apa. Jangan khawatir, tidak melanggar aturan. Itu masih dalam tataran kaidah ilmiah. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu minta tolong mengolahkan data itu bukan sebagai sebuah kejahatan ya Pak ya. Masih dimaklumi gitu ya. Kemudian ini contoh riset penelitian tesis kualitatif gitu ya.
Ini ada analisis, nah ini ada dari Jepara, ini guru MI Pak. Nah ini menurut saya riset kualitatif yang paling top gitu ya. Selama saya menjabat sebagai Kak Prodi itu adalah risetnya kalau tidak salah Pak Ridho, itu guru MI dari Jepara. Dia melakukan analisis pemikiran Kartini tentang pendidikan budi pekerti. Jadi semester 1 itu dia sudah minta ujian proposal Pak, semester 1. Dan dia mampu memberikan argumen yang meyakinkan. Ketika waktu itu yang menguji Pak Dr. Murtono selaku penguji, sudah di coro bahasanya itu dibanting kanan kiri, dia tetap bisa mempertahankan. Nah itu menurut saya baru ada satu mahasiswa yang menurut saya riset kualitatifnya itu benar-benar riset yang berkualitas begitu ya Bapak Ibu ya. Kualitasnya itu termasuk bagus lah. Mungkin bisa menjadi sebagai awal disertasi menurut saya seperti itu. Nanti bisa dipersani. Ada yang dari Jepara kenal Pak Ridho? Tidak ada ya, karena ini guru MI ya, kebetulan beliau guru MI. Kemudian yang kedua pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan karakter, studi kasus pola anak TKW di SD Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Menurut saya ini biasa-biasa aja ya, tapi ya menurut saya sudah layak lah ini sebagai riset kualitatif karena sudah publish di jurnal gitu ya. Waktu itu minta tolong saya, Bu, saya mau ngambil ijazah. Jadi kita ada syarat Bapak Ibu bisa ujian itu enggak masalah, belum publish. Jadi ada ketentuan itu dari pusat Pak, bukan kita mengada-ada ya Pak ya. Jadi untuk mahasiswa S2 itu riset tesisnya harus publish Bapak Ibu. Publish minimal di jurnal terakreditasi. Lah kalau sekarang jurnal terakreditasi itu banyak Pak. Ada Sinta 4, ada Sinta 5, ada Sinta 6, ada Sinta 3. Yang sulit itu adalah akreditasi Sinta 1 dan 2. Dulu ketentuannya seperti itu tetapi banyak perguruan tinggi yang tidak sanggup. Akhirnya kemudian yang penting publish. Kebetulan anak saya itu studi S2 di teknik arsitek Undip. Nah itu saya lihat publishnya hanya di jurnal terakreditasi jurnal Sinta 3. Berarti dia juga itu. Berarti Undip aja ada kelonggaran. Lah kalau jurnal Sinta 3 Bapak Ibu banyak. Yang sulit itu adalah jurnal Sinta 1 dan 2. Itu dosen kalau mau naik pangkat Bapak Ibu ke lektor kepala gitu ya. Jadi kalau dosen itu ada kepangkatannya, ada asisten ahli, lektor kepala. Ke lektor kepala itu wajib publish di jurnal terakreditasi Sinta 1 dan 2. Lah dosennya aja sulit kok mahasiswa ya. Akhirnya kita turunkan, yang penting publish dulu Bapak Ibu. Saya tidak membatasi di Sinta berapa, yang penting publish. Dan rata-rata mahasiswa yang lulus kita punya alumni sekitar berapa ya? Sekitar sudah 5 angkatan pertama mungkin sekitar berapa yang lulus? Sekitar 50-an, itu rata-rata semuanya sudah publish di jurnal. Tidak akan dikeluarkan ijazahnya kalau belum publish Bapak Ibu. Itu karena ketentuan dari dikti. Mahasiswa S2 wajib publish di jurnal. Jadi mohon dimaklum ya. Tapi Bapak Ibu walau belum diambil ijazahnya, tapi sudah kita berikan soft copy-nya. Bapak Ibu sudah bisa make gitu ya. Dan nanti diambilnya kapan? Ya enggak masalah kapan-kapan ya. Saya pernah kok waktu S2, ijazah S2 saya itu saya ambil setelah mungkin 7 tahun lulus Pak. 7 tahun lulus. Kebetulan waktu itu syaratnya adalah TOEFL 500 berapa gitu. Saya lulus S3 baru saya ambil gitu ya. Seperti itu waktu itu di UNY itu saya ngambil. Bukan karena TOEFL-nya belum mencapai 500 tapi males gitu ya. Karena sudah lama akhirnya yang penting saya punya kopi ijazah yang bisa dipakai, legalisir tapi belum saya ambil. Baru kemudian setelah 7 tahun baru saya ambil. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau disimpan di universitas insya Allah tidak hilang. Tapi semakin cepat Bapak Ibu publish semakin baik gitu ya. Tidak perlu khawatir. Kemudian ada satu lagi kewajiban Bapak Ibu adalah melakukan diseminasi penelitian riset tesis di seminar internasional seperti kemarin.
Jadi kenapa kemudian kita menyelenggarakan international conference, itu salah satunya adalah memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan diseminasi atau publikasi di proceeding Bapak Ibu. Lah karena ini kemarin itu yang ikut itu banyak Bapak Ibu, ada dari mahasiswa kita saja ada sekitar 140, terbagi menjadi 2, separuh adalah proceeding ber-ISBN dengan biaya 1 juta, yang separuh adalah proceeding terindeks Scopus dengan biaya 2.600.000 Bapak Ibu. Kemudian siapa yang wajib publish di proceeding terindeks Scopus? Mahasiswa yang tidak KKL luar negeri. Nah, saya tidak tahu besok Bapak Ibu KKL luar negeri atau tidak. Kesepakatannya nanti disepakati saja. Oh tidak usah, kalau tidak usah tidak apa-apa gitu ya. Iya. Oh luar negeri saja gitu ya. Cuma masa pandemi sampai kapan ya Bapak Ibu ya? Apakah sampai tahun 2021 pertengahan itu masih pandemi atau tidak gitu ya? Kalau tidak ya kita akan akan KKL ke luar negeri. Istilahnya bukan KKL Bapak Ibu, tapi adalah student exchange. Itu adalah salah satu tuntutan di dalam borang akreditasi Bapak Ibu. Sekarang itu kalau mau unggul semuanya harus serba internasional Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita ya harus menyesuaikan dengan begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu salah satu dosen kita ini salah satu dosen kita baru satu-satunya Bapak Ibu di UMK ini, salah satu dosen kita adalah profesor dari Malaysia. Beliau baru bergabung di semester ini. Namanya Prof. Aida, tapi jangan khawatir, mungkin Anda tidak akan ketemu di semester ini, baru semester 2. Beliau, tapi bahasa Melayu kan bisa dipahami ya Pak ya. Kalau tidak pakai bahasa Inggris kan nanti pakainya bahasa Melayu gitu ya Bapak Ibu, jadi masih connect gitu ya. Besok pada kuliah perdana pada bulan Oktober yang mengisi juga dari Malaysia, nanti saya akan meminta mau bahasa Inggris atau bahasa Melayu Bapak Ibu? Oh campuran itu ya. Iya. Oh campur Jawa gitu ya Pak ya. Ya enggak apa-apa kalau dosennya paham. Ini terkait dengan ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini tujuan penelitian Bapak Ibu saya rasa saya lewati. Jadi intinya penelitian itu bisa sebagai sebuah penemuan, kemudian bisa sebagai sebuah pembuktian gitu ya. Kemudian juga bisa sebagai sebuah pengembangan. Kita tinggal memilih Bapak Ibu. Kalau riset kuantitatif tadi adalah sifatnya menguji teori, tapi kalau kualitatif sifatnya adalah menemukan teori. Nah itu yang perlu Bapak pahami. Jadi jangan meremehkan riset kualitatif yang tidak ada statistiknya. Itu sifatnya adalah menemukan teori. Tapi kalau riset kuantitatif adalah menguji kira-kira sulit mana dari kata-kata itu Pak? Sulit mana Pak? Menguji teori atau menemukan teori? Menemukan teori? Iya, kalau saya jujur saja Pak, saya sulit menemukan teori gitu ya. Tapi tadi ada mahasiswa yang senang kualitatif gitu ya. Alasannya bukan ingin menemukan teori, tapi menghindari analisis statistik gitu ya. Udah diberi pemahaman tadi, tetap inginnya kualitatif. Nah ini kegunaan penelitian, silakan dibaca, saya lewati saja. Ini jenis-jenis penelitian ya. Ada menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan waktu. Saya rasa nanti diperdalam dalam mata kuliah penelitian pendidikan, kalau tidak salah bersama Bapak Dr. Murtono dan Ibu Dr. Endang ya, Sri Endang ya Pak ya. Nah ini saya lewati. Saya ingin membahas sekilas terkait dengan keprodian saja. Karena kebetulan saya sebagai ketua program studi yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan mahasiswa selama menempuh di program Magister Pendidikan Dasar.
Nah ini yang perlu saya kenalkan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa ada Rembuk Prodi ini tujuannya adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nyaman sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Dasar, kemudian bisa memperoleh pelayanan maksimal. Kalau memperoleh pelayanan maksimal senang tidak Bapak Ibu? Senang. Maunya Bapak Ibu dilayani seperti apa toh? Seperti apa ya kira-kira? Kita kalau kuliah Bapak Ibu biasanya kita disediakan teh dan kopi itu ya. Tapi makanannya bawa sendiri ya Pak ya. Iya. Kemarin Bu Nurul itu usul staf di MPD. Bu mulai besok kita tidak menyediakan kopi dan teh gitu ya. Loh kenapa? Kan kalau kopi dan teh itu kan biasanya kan cangkirnya sendiri-sendiri, tapi mencetnya kan sendiri-sendiri ya Pak ya. Takutnya nanti ada virus gitu ya. Nah, saya bertanya pada Bapak Ibu kalau kuliah nanti ada tatap muka, Bapak Ibu ingin disediakan teh kopi atau tidak? Gratis Pak ini, ya jadi iya, jadi kami menyediakan kopi dan teh, tujuannya agar Bapak Ibu tadi, ya Bapak Ibu pasti sudah membawa ini ya, bawa minum, cuma kalau ada kopi dan teh itu lihat baunya saja kan Bapak Ibu bisa, oh sebentar lagi ngopi dan teh kan gitu ya Pak ya, maunya seperti itu gitu ya. Nah, nanti kesepakatan, monggo nanti dihubungi Bu Nurul mau ngeresake kopi dan teh agar tidak bersentuhan seperti apa. Ini juga ada kopi dan teh tidak Mas Ferry? Oh gitu, dikeluarkan saja Mas itu ya. Habis ini kan sudah selesai gitu ya, biar tidak ngantuk mahasiswanya gitu. Ada yang ngantuk Bapak Ibu? Oh iya, kayaknya tidak berani ngantuk ya. Iya karena dipelototi Bu Ut satu persatu gitu ya, sehingga tidak ngantuk gitu ya, seperti itu. Jadi saya berharap Anda memperoleh pelayanan yang maksimal, kemudian bisa lulus tepat waktu, Bapak Ibu ya. Iya, itu yang perlu diingat-ingat. Kalau perlu ditulis Pak, lulus tepat waktu. Tinggal milih 3 semester atau 4 semester itu ya. 1,5 tahun itu sangat cepat Bapak Ibu. Cepat tidak Pak? Sangat cepat. Apalagi kalau kuliahnya online gitu ya. Iya, pasti tidak terasa tiba-tiba sudah 1 semester gitu ya, seperti itu. Kemudian harapannya nanti program studi bisa terakreditasi unggul atau A. Insya Allah nanti di awal tahun 2021 kita akan melakukan reakreditasi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sekarang akreditasi itu kan berlaku 25 tahun Pak sekarang. Regulasi terbaru, menteri baru, tapi saya tidak tahu ya kalau menterinya besok ganti ya. Saat ini akreditasi di perguruan tinggi itu berlaku 25 tahun. Wah, rasanya kok kalau kemarin kita 5, kalau di SD bagaimana Bapak Ibu? Loh, ini Pak Menteri itu gimana ya? Kok hanya perguruan tinggi yang berlaku 25 tahun ya? Iya. Iya. Masih lama, tetapi kami tidak ingin. Sebetulnya kan kami akreditasi 2018. Berarti untuk 5 tahun kan masih lama. Tapi kami tidak ingin menunggu lama, inginnya adalah terakreditasi A atau unggul. Maka sudah kita siapkan, karena waktu itu kita tinggal kurang 10 poin. Karena saya waktu itu tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri. Wong prodi baru mosok akreditasi pertama langsung A gitu ya. Takutnya nanti diprotes Pak ya. Diteliti betul ternyata tidak sesuai, jadi kita takut. Waktu itu ada teman saya dari PGSD UNY yang sudah memotivasi, Bu panjenengan bisa A lah, wong kami di UNY akreditasi pertama A. Tapi kan mereka negeri, iya tidak Bapak Ibu? Iya, lah waktu itulah saya yang kurang pede untuk akreditasi pertama untuk A. Seandainya waktu itu kita mungkin percaya diri, ya, ternyata pede itu berpengaruh ya Pak ya. Iya, nek awalnya ora pede ya tetap akhirnya tidak rezekinya. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kemudian yang perlu saya kenalkan adalah profil lulusan Pak. Jadi sebetulnya lulusan MPD itu mau kemana? Ini berdasarkan kesepakatan asosiasi perguruan tinggi program studi Magister Pendidikan Dasar seluruh Indonesia. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi kita baru akan melakukan pembaruan kurikulum. Karena disesuaikan dengan kebijakan Menteri Merdeka Belajar itu, mau tidak mau kita juga menyesuaikan kurikulum kita. Nah ini kita baru minta masukan. Bapak Ibu kan sudah mersani pamflet ya. Di dalam pamflet itu ada mata kuliah nanti mohon dipersani. Apakah nanti ada masukan mungkin
mata kuliah yang tidak perlu. Atau mungkin ada usulan dari mata kuliah. Lah ini kami baru minta masukan dari stakeholder. Agar kurikulum di MPD ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi luaran dari lulusan MPD yang pertama akan menjadi pendidik yang profesional atau dosen Bapak Ibu. Loh padahal ini guru semua ya. Mungkin Bapak Ibu tidak masuk kriteria yang pertama gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masuk kriteria yang terakhir, praktisi gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu banyak teman-teman kita yang guru itu tiba-tiba menjadi dosen. Contohnya Pak Suat ini ya. Iya, beliau mantan guru SMA, kepala sekolah, pensiun dini Pak. Pensiun dini kemudian bergabung di UMK. Jadi kalau gajinya double-double itu Pak ya. Udah dapat pensiun, dapat gaji sebagai dosen, beliau sudah serdos lagi ya. Jadi cucuk meninggalkan profesi guru, kemudian beralih ke dosen, seperti itu. Apa? Oh, inspirasi gitu ya. Iya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau cuma sekarang tidak bisa. Bapak Ibu PNS inginnya dosen PNS, sekarang tidak semudah itu. Kalau dulu mungkin masih bisa, tapi sekarang regulasi yang terbaru tidak bisa kalau PNS guru kemudian beralih ke dosen menjadi guru, menjadi dosen PNS tidak bisa Bapak Ibu. Masih contohnya Pak Dr. Suat, kemudian ada Pak Dr. Santoso, beliau pensiun dini semua. Baru kemudian menjadi dosen. Yang dulu guru kemudian menjadi dosen PNS adalah Pak Dr. Slamet, beliau adalah dekan FKIP. Pak Dr. Murtono enggak ya Pak ya, langsung jadi dosen ya, tidak berawal guru ya. Iya. Oh Pak Kirman, ya Pak Dr. Kirman itu juga guru yang kemudian beralih ke dosen, PNS-nya masih dipakai seperti itu. Kemudian peneliti Bapak Ibu, jadi nanti bisa menjadi praktisi guru disambil menjadi peneliti. Oh menjadi peneliti itu bisa bermitra Bapak Ibu. Bermitra dengan UNESCO atau bermitra dengan LIPI. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan berkembang seperti itu ya. Kemudian menjadi konsultan pendidikan dasar. Loh kok bisa Bu? Ya bisa. Bapak Ibu kan guru ya. Kemudian Bapak Ibu sudah bergelar magister. Selanjutnya mendirikan konsultan pendidikan dasar. Melayani apa itu? Bisa melayani pendirian perguruan tinggi, sekolah, kok perguruan tinggi ya, melayani pendirian sekolah SD atau sekolah yang bernaung di bawah pendidikan dasar, sekolah PAUD dan sebagainya. Melayani mungkin pengembangan guru pendidikan dasar. Kan banyak atau sekarang kursus-kursus atau penyelenggaraan sertifikasi di luar sertifikasi guru yang dilakukan oleh lembaga profesi. Atau mungkin lembaga lain. Nah, itu bisa masuknya adalah konsultan pendidikan dasar. Tapi karena semua rata-rata sudah menjadi guru kayaknya bukan pilihan ya Pak ya. Bukan pilihan kan ya. Kemudian yang terakhir menjadi praktisi pendidikan dasar itu ada guru, pengawas, kepala sekolah, dan pengelola sekolah dasar. Nah, itu berarti Bapak Ibu masuk yang keempat. Nah, besok Bapak Ibu setelah lulus, Bapak Ibu nanti saya akan menyebar kuesioner Pak, pengguna lulusan kepada atasan Bapak Ibu. Kira-kira nek wis bergelar magister dengan sebelumnya itu beda atau tidak? Yang isi bukan Bapak Ibu ya, yang isi adalah atasannya gitu ya. Iya, atasannya itu. Kalau Bapak Ibu pasti diisi baik semua gitu ya, seperti itu. Ini profilnya. Kurikulum kita Bapak Ibu, ini ada 43 SKS. Lah, sesuai aturan Pak. Halo, mohon diperhatikan. Sebetulnya untuk mahasiswa magister itu minimalnya hanya 36 SKS. Berarti Bapak Ibu kelebihan. Lah nanti Bapak Ibu bisa melihat di Persani mata kuliah mungkin ada yang diturunkan SKS-nya atau mungkin di-delete. Boleh Pak. Jadi tidak masalah, yang penting tidak kurang dari 36 karena ketentuannya adalah 36 SKS. Berarti kelebihan berapa ini? Iya, kelebihan 7 ya? 4 dan 3, berarti kelebihan 7 SKS. Mau dikurangi atau ditambah ya?
Iya, maunya kan dikurangi, semakin berkurang SKS kan semakin sedikit ya perkuliahannya, kan maunya seperti itu. Nah di semester 1 Bapak Ibu akan memperoleh 5 mata kuliah. Yang pertama ada filsafat ilmu, kemudian ada bahasa Inggris, ada dasar pendidikan dan pembelajaran, kemudian ada metode penelitian pendidikan, dan ada telaah jurnal. Kira-kira 5 mata kuliah ini menurut Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu agak tidak serk gitu ya? Apa kira-kira? Atau serk semua? Oh, di sini ada bisik-bisik filsafat Bu, gitu. Ada bahasa Inggris Bu, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu karena belum kenal Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kenal, insya Allah senang semua, gitu ya. Lah, filsafat ilmu Bapak Ibu, ini nanti ada dosen pengampunya, nanti akan saya lihatkan. Yang penting Bapak Ibu tidak usah, loh filsafat ilmu kok muter-muter sulit dan sebagainya. Pokoknya tugasnya nggak makalah, tugasnya presentasi, tugasnya ngumpul ke tugas akhir semester ngumpul ke dan yakin dapat A, begitu ya Pak ya. Iya, sudah seperti itu aja. Tidak usah berkeluh kesah kok enggak jelas dan sebagainya gitu ya. Kalau ingin jelas belajar sendiri. Intinya begitu Bapak Ibu. Yang penting manut dosennya wis pokoknya lulus gitu ya Pak ya. Kemudian bahasa Inggris. Kenapa S2 dapat bahasa Inggris Bapak Ibu? Karena tadi S2 itu sebetulnya literaturnya harusnya mengacu pada literatur-literatur yang kebanyakan berbahasa Inggris Bapak Ibu. Maka perlu bahasa Inggris ini kita kuasai. Hanya saya lihat setelah saya analisis yang mengajar bahasa Inggris itu agak ini Bapak Ibu. Ya, karena kan banyak dosen bahasa Inggris. Bapak Ibu kalau diberi yang berat-berat, ya stres, ya. Maka diberi yang ringan-ringan Bapak Ibu. Jadi yang diajarkan adalah teknik menjadi moderator, teknik presentasi, tidak tata bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Saya tanya kenapa? Takut stres mahasiswanya. Seperti itu gitu ya. Jadi monggo nanti bisa menemui dosennya. Kalau Anda ingin yang lebih, ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa minta tugas yang lebih, yang ringan-ringan juga itu dijalani. Jadi sebetulnya tidak sesuai itu ya, tetapi tadi saya bisa maklum. Kalau di perguruan tinggi lain Pak, seseorang bisa dikatakan lulus bahasa Inggris harus mengikuti tes TOEFL. Lah ini yang di UMK, saya tidak tahu ya. Apa Bapak Ibu harus begitu aja ya? Iya. Loh TOEFL-nya kan TOEFL ini Pak, TOEFL UMK, kan UMK juga TOEFL-nya diakui secara nasional. Lah sesuai ketentuan Bapak Ibu untuk mahasiswa S2 itu TOEFL-nya minimal adalah 475. Kecil kan Pak? Iya, kalau di brosur itu saya tulis 500 gitu ya, itu hanya di brosur Pak gitu ya. Iya, kalau dites betul saya tidak tahu. TOEFL Bapak Ibu itu sekitar berapa ya, seperti itu. Itu kenapa kok memperoleh mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian dasar pendidikan dan pembelajaran nanti akan bersama saya, ada timnya Pak Dr. Suap, kemudian ada Pak Dr. Santoso. Di sana kita akan mengkaji berbagai teori belajar dan model-model pembelajaran. Kemudian ada metode penelitian pendidikan Bapak Ibu. Maka tadi saya hanya sekilas karena nanti Bapak Ibu akan memperoleh mata kuliah metode penelitian pendidikan. Lah semua mata kuliah ini Bapak Ibu diampu tim, tidak ada yang sendiri. Ada Bapak Ibu mungkin hanya 1-2 di semester ini Bapak Ibu mungkin ada kelas yang tidak tim. Pak Dr. Murtono kayaknya ada itu satu kelas saja. Kemudian ada telaah jurnal itu ya. Iya, jadi yang tim ya Bapak Ibu harus maklum karena kalau tim itu gimana ya Bapak Ibu ya. Ya tadi satu mata kuliah kok tim kenapa? Karena memang tuntutan Bapak Ibu. Sesuai aturan rambu-rambu dari Dikti bahwa untuk mahasiswa program magister itu pembelajarannya harus diampu secara tim gitu ya. Jadi bukan karena mengada-ada tidak Bapak Ibu. Mahasiswa S2 dan S3 itu semuanya tim teaching. Jadi jumlahnya ada 14, ini keliru Bapak Ibu, harusnya telaah jurnal itu 3 SKS.
Tetapi di brosur itu masih 2. Jadi sebetulnya 3 SKS gitu ya. Lah telaah jurnal ini juga yang agak Bapak Ibu nanti kalau belajar telaah jurnal mohon sungguh-sungguh. Kemarin sudah saya sampaikan agar mahasiswa diajari tidak hanya menelaah jurnal, tetapi bagaimana bisa submit jurnal, baik jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional. Bisa mendownload jurnal, bisa submit jurnal. Karena banyak mahasiswa itu yang ketika tadi sudah ujian tesis itu kebingungan Pak, submit jurnal. Terus saya tanya, waktu mata kuliah telaah jurnal apa tidak diajarkan? Sebagian mahasiswa menjawab tidak, sebagian menjawab sudah. Ini saya percaya yang mana ya? Dosennya menjawab sudah. Nah, ini saya jadi percaya dosennya gitu ya. Kalau ada mahasiswa kok tidak jelas, berarti mahasiswanya yang tidak memperhatikan itu ya. Tapi ternyata karena tim, ada juga dosen yang lupa mengajarkan bagaimana mensubmit jurnal. Jadi nanti Bapak Ibu karena ada mata kuliah khusus telaah jurnal dan sudah saya sampaikan di awal ini bahwa besok Anda ada kewajiban submit jurnal dari riset tesis panjenengan, maka ketika ada mata kuliah ini harus bersungguh-sungguh memahami lika-liku sebuah jurnal. Kita bisa mensubmit itu sekarang tidak model Bapak kenal kemudian koneksi, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jurnal yang baik tidak kenal siapa yang mensubmit. Karena tadi pakainya adalah sistem Bapak Ibu. Jadi sudah terdeteksi tanggal submit, tanggal kapan direview. Nah, kalau dosen mengajukan pangkat Pak, tidak ada jejak digitalnya, tidak dipakai Pak, tidak diakui. Tiba-tiba kita kirim jurnal, saya kenal Bapak pengelola jurnal, Pak saya titip jurnal saya dipublish ya. Oh iya, nah, itu tidak kepake kalau kami di dosen. Kalau guru masih dipakai ya. Iya, kami kalau dosen tidak. Ya, kita kan semakin baik, Bapak Ibu kan semakin bagus juga. Jadi jangan kemudian yang penting kenal pengelola jurnal bisa publish kok. Tidak seperti itu. Kita mungkin kedepannya akan mengikuti tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya di semester 2 Bapak Ibu, ya ini ada beberapa mata kuliah konsentrasi. Jadi apapun konsentrasi Bapak Ibu, di semester 1 masih memperoleh mata kuliah yang sama. Gitu ya. Masih memperoleh mata kuliah yang sama. Baru nanti di semester 2, mata kuliahnya baru Bapak Ibu akan berbeda sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Walau mungkin konsentrasi manajemen pendidikan dasar itu hanya yang mengambil 2 atau 1 mahasiswa tetap kita layani Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau kemudian teman saya semuanya mengambil konsentrasi PGSD. Saya maunya ngambil konsentrasi manajemen pendidikan. Tapi kok tidak ada temannya, hanya sendiri. Ya enggak apa-apa, malah enak kan Pak. Kuliah sendiri kan. Iya, jadinya seperti apa Pak? Kalau privat itu ya, wah Anda akan istimewa ya. Iya, kuliah hanya sendiri. Jadi jangan khawatir kalau yang memilih itu hanya 1 atau 2. Tetap dilayani Bapak Ibu gitu ya. Ya, ada yang mau ngambil konsentrasi manajemen pendidikan dasar? Ada tidak? Ada ya? Iya. Berapa orang kira-kira? Oh ada 3 orang gitu ya. Mungkin 4. Mungkin yang kemarin ada sekitar mungkin tetap ada gitu ya. Kalau tidak ada minimal sudah 4 ya Pak ya. Jangan khawatir, tetap dilayani Pak ya. Dosennya juga tetap tim gitu ya, tidak sendiri-sendiri mengajarnya. Itu terkait dengan konsentrasi PGSD ada 4 mata kuliah. Ada kajian kurikulum pendidikan dasar, ada penilaian pendidikan dasar, kemudian ada pengembangan matematika SD dan pengembangan IPA SD. Itu untuk konsentrasi PGSD. Konsentrasi bahasa Indonesia tidak saya baca karena tidak ada. Konsentrasi manajemen pendidikan ada sama kajian kurikulum dan penilaian. Kemudian ada tambahnya kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Kemudian ya konsentrasi PAUD baru di semester 2. Ada kajian kurikulum pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Kemudian ada pengembangan
bahasa, kognisi, moral anak usia dini. Kemudian ada asesmen pembelajaran PAUD dan ada inovasi pembelajaran PAUD ya, itu di semester 2. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya loh, aku konsentrasinya PAUD kok di semester 1 memperoleh mata kuliah yang sama. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak percaya bisa membandingkan prodi-prodi magister pendidikan dasar yang ada di perguruan tinggi negeri. Mereka yang belum berdiri sendiri sebagai program studi, mereka menginduknya ada di program studi magister pendidikan dasar. Jadi kalau kesepakatan secara nasional atau sesuai dengan tata keilmuan Bapak Ibu, tidak ada S2 PGSD. Itu kesepakatan asosiasi pendidikan guru sekolah dasar. Yang ada adalah S2 pendidikan dasar. S3-nya juga tidak ada S3 PGSD. Adanya S3 pendidikan dasar. Jadi kemarin kalau ada perguruan tinggi kok nama S2-nya S2 PGSD itu dihimbau untuk berganti nama menjadi magister pendidikan dasar. Takutnya apa Bapak Ibu? Nanti tidak muncul di namanya apa ya? Saya kok lupa itu secara nasional. Misalnya ada kebutuhan pengangkatan katakanlah konsultan pendidikan di Kementerian Pendidikan yang dibutuhkan bukan magister PGSD tapi magister pendidikan dasar. Karena secara namanya apa ya Pak Suat, saya kok lupa. Secara nomenklaturnya itu harusnya pakainya adalah pendidikan dasar. Itu himbauan secara nasional. Walau ada beberapa perguruan tinggi itu di luar Jawa ada yang memakai S2 PGSD. Itu yang tadi, kalau PAUD itu sudah ada S2 PAUD itu ya. S2 khusus PAUD itu ada Bapak Ibu. Di mana ya? Itu saya pernah baca. Oh di UNES ya Bu ya. Baru juga ya. Saya lupa gitu ya. Di UNES kemudian kalau di Malang kayaknya masih ikut pendidikan dasar. Dulu UNES awalnya juga ikut pendidikan dasar. Mungkin sekarang sudah berdiri sendiri. Sudah berdiri sendiri ya Bu? Iya, sebelumnya ikut di pendidikan dasar. Mungkin nanti kalau S2 ada S1-nya PAUD, mungkin UMK nanti ke depannya juga punya pendidikan anak usia dini ini bisa berdiri sendiri sebagai program studi untuk di tingkatan magister. Kemudian untuk semester 3 Bapak Ibu gitu ya. Semester 3 itu juga masing-masing kalau PGSD itu ada pengembangan IPS SD, ada pengembangan bahasa Indonesia SD, ada pengembangan PPKN SD. Kalau di konsentrasi manajemen pendidikan, ada kebijakan dan perencanaan pendidikan dasar, kemudian ada pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan, ada teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Lah yang untuk anak usia dini, ada sains dan teknologi untuk anak usia dini, karena ini yang PAUD ini ada yang semester 3 Bapak Ibu. Kemudian ada pengembangan kreativitas anak usia dini, kemudian ada manajemen pendidikan anak usia dini. Loh Bu, ini ada semester 4. Bagaimana kalau ingin lulus 3 semester? Ya tidak apa-apa, wong tesis itu tidak harus diambil, yang penting selesai kok. Diambil tidak diambil itu pasti keluar di SKS-nya. Jadi tidak masalah Bapak Ibu mau selesai di semester 2 gitu ya. Itu enggak apa-apa, tapi jarang sekali yang lulus. Boleh sebetulnya diselesaikan 1 tahun, tapi ada rambu-rambunya. Bahwa seseorang itu punya prestasi yang luar biasa. Nah, itu ada S1 1 tahun. Karena sekarang kan ada ketentuan dari pemerintah bahwa belum lulus magister itu bisa melanjutkan S3. Kalau dulu kan wajib lulus dulu ya Pak ya. Kalau ini tidak Pak. Tetapi nanti sebelum lulus S3 harus sudah lulus S2. Tapi ketika masuk kuliah S3 tidak wajib lulus S2. Ketentuannya seperti itu. Gitu ya. Ini namanya regulasi ya Pak ya. Tapi kalau di luar negeri udah biasa. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum biasa gitu ya Pak ya.
Ya namanya baru gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra-putri kok yang punya prestasi yang luar biasa, masih S1 belum selesai bisa melanjutkan S2. Tapi syaratnya tadi nanti kalau mau lulus S2 harus sudah selesai S1. S2 belum lulus bisa melanjutkan S3. Syaratnya nanti kalau lulus S3, S2-nya sudah lulus seperti itu. Jadi tidak masalah kalau di kurikulumnya tesis itu keluar di semester 4. Karena kita memang sistemnya paket Bapak Ibu. Jadi walau lulus 3 semester, Bapak Ibu harus wajib membayar semester 4 gitu ya. Jangan bilang, wah saya lulus 3 semester berarti semester 4-nya gratis gitu ya. Tidak membayar gitu ya, tidak. Kecuali kalau itu S1 Bapak Ibu. Kalau S1 mungkin tidak membayar. Tapi kalau S2 tadi walau lulus 3 semester, semester 4 wajib dibayar. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Iya, iya. Oh iya, terima kasih Bu. Ini kebetulan saya ada terbaru edaran ini Bu. Ini surat edaran dari program studi yang terbaru. Nomor berapa ya? Nomor I, Bapak Ibu. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan ya? Ya, saya tidak kelihatan. Tidak tahu kalau di sini ya. Iya, jadi daftar pustaka minimal literatur adalah 20 jurnal internasional dan 20 jurnal nasional. Itu secara teks Bapak Ibu. Tapi mahasiswa banyak juga yang terlewatkan. Tapi sudah kita sekarang kalau ujian sudah kita lihat juga. Apakah sudah memenuhi 20 jurnal? Pak, jurnal itu sekarang diobral Pak. Jadi jangan khawatir. Cari jurnal 20 jurnal internasional itu terkait dengan pendidikan tuh Bapak Ibu sambil merem tuh langsung udah muncul semua gitu ya. Dan kita di perpustakaan kita sudah berlangganan berbagai macam jurnal internasional Pak. Bayarnya juga ratusan juta. Bapak download gratis gitu ya. Dengan NIM Bapak Ibu nanti sudah bisa dipakai untuk login, kemudian mendownload jurnal internasional secara gratis yang dilanggankan oleh perpustakaan UMK. Jadi jangan takut ya Bu ya. Iya kecil gitu ya. Kalau mau 20 jurnal internasional itu kurang Bu itu ya. Iya. Walau juga ada kebijakan ini tidak semua, ada beberapa dosen yang protes juga. Kenapa ketentuannya dasarnya apa? Sebetulnya memang tidak ada dasarnya Bu. Tapi kalau sebuah lembaga ini memang kita bisa mengatur ketentuan-ketentuan tersebut. Harapannya tentunya tujuannya adalah semakin berkualitas tesisnya dengan banyaknya tadi literatur atau rujukan tadi. Maunya seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Semoga tidak memberatkan lah gitu ya, 20 jurnal internasional dan 20 jurnal nasional. Wong kita kalau kuliah saja Bapak Ibu membuat tugas makalah seperti itu sudah ada ketentuan minimal 5 jurnal internasional gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa nyicil lah gitu ya. Dan tadi literatur itu tidak sesulit zaman dulu. Sekarang dengan mudahnya kita mendapat literatur. Gitu ya Bu ya. Ada lain Bapak Ibu? Iya Pak, monggo. Oh mic-nya. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berdiri ya Bu. Ya silakan Pak. Perkenalkan nama saya Haryanto, saya berasal dari Kabupaten Grobogan. Kebetulan di dalam kelas ini di angkatan MED ke-10 ini dari Grobogan hanya berenam Bu. Dan wilayahnya ada di selatan dan timur agak tersebar. Saya mengajukan permohonan untuk teknis kegiatan mungkin di luar materi, tapi kan ini sesinya rembuk prodi.
Jadi saya kira bisa masuk. Bahwa kami yang berenam ini memang kita semua sudah bekerja. Kemarin tadi malam diumumkan bahwa pelaksanaan kuliah itu ada yang tatap muka, ada juga yang lewat daring. Nah, salah satu kendala kita yang jauh apabila dalam satu hari itu